Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah hari atau pertemuan pertama ya untuk mata kuliah matematika keuangan syariah. Ya, di pertemuan pertama ini saya meminta Anda untuk bisa mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir mata kuliah yang ini nanti setiap minggu Anda harus isi. Kemudian saya akan jelaskan terlebih dahulu aturan untuk pengisian daftar hadir. Yang pertama, ini hadir ya, dikatakan hadir kalau Anda melakukan absensi pada LMS ini pada jam 7 pagi sampai jam 7.15 ya, seperti itu. Jadi hadir ini ketika di sini posisinya. Kemudian kalau Anda yang mau izin silakan, tapi izin dilakukan sama ya dengan hadir. Jadi jam 7 sampai jam 7.15 itu bisa mengklik izin. Kemudian dispensasi juga bisa Anda klik di dispensasi, misalkan ada kegiatan jurusan atau kegiatan organisasi lain ya, atau ditugaskan oleh apa gitu, Anda boleh melakukan dispensasi antara jam 7 pagi sampai 7.30. Lewat dari situ berarti Anda sudah tidak bisa klik lagi ya, otomatis itu akan masuk ke menu alfa ya. Jadi Anda akan masuk ke alfa kalau tidak melakukan ya, tidak mengklik hadir, izin, dan dispensasi. Kemudian nanti pembelajarannya misalkan dengan Gimit atau misalkan dengan YouTube, itu Anda bisa mulai dari jam 7.16 itu. Jadi setelah absen baru kita mulai. Oke, seperti itu ya. Kemudian saya ingin lihat yang hari ini yang daftar hadir hari ini siapa saja ya yang sudah mengisi. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya ini Aisyah Oktaviani itu Disven ya. Disven. Nah, nanti kasih keterangan ya dispennya apa, diwapri ke saya surat tugasnya kah atau apanya gitu ya. Bisa dikasih. Kemudian ini Faikotul Humaida ya. Faikotul Humaida ini belum ngisi absensi ya, apakah izin dispen atau alfa ya. Nah, otomatis ini kalau nggak ngisi gini nanti akan saya otomatiskan, akan saya alfakan ya. Itu. Oke. Nah, ini masih banyak ya yang belum ngisi ya. Faikotul, terus siapa nih, Sufi Nurul ya. Sufi Nurul juga belum isi daftar hadirnya. Kemudian Siti Nur Rajita juga sama ya, belum isi. Jadi total itu ada 13 yang izin, 1 yang dispen, sisanya ya berarti 3 orangnya alfa. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nilainya gimana ya untuk penilaian izin alfa hadir itu poinnya berapa? Nah, ini untuk poinnya ya. Untuk poinnya Anda akan dapat poin seperti ini. Hadir itu poinnya 2. Kemudian
izin itu poinnya 0,5, kemudian dispensasi poinnya 0,5 juga, kemudian alfa poinnya 0. Ya, seperti ini konsekuensinya. Nah, ini tersedia waktunya 15 menit, 15 menit, 30 menit, 120 menit. Jadi sesuai dengan tadi yang saya atur yang saya sampaikan di awal. Oke ya, itu seperti itu. Kemudian untuk kontrak kuliahnya, Anda ini termasuk masuk kontrak kuliah ya yang tadi itu. Anda harus wajib melakukan absen di INOS atau di LMS. Ya, kalau dispen izin, ya dispen ataupun izin, Anda silakan konfirmasi ke saya, ya. Itu Pak, saya izin itu sebaiknya di hari H-nya ya, atau misalkan di waktu perkuliahannya ya gitu. Kalau bisa sih jadi jam 7 atau sebelumnya. Ya, jangan sudah lewat mata kuliahnya baru izin, itu udah nggak berlaku kalau yang seperti itu. Oke, jadi untuk izin dan dispen Anda silakan klik di INOS-nya kemudian konfirmasi ke saya. Oke, selanjutnya untuk RPS-nya, untuk RPS sudah bisa dilihat, sudah bisa di-download ya. Ya, mudah-mudahan Anda juga udah bisa mendownload. Nah, ini RPS. Nah, ini sekarang saya coba jelaskan untuk RPS-nya ya. Untuk matematika keuangan syariah. Ini kemarin mungkin ada yang ngambil matematika keuangan ya. Itu saya lihat banyak yang mahasiswa yang ngambil matematika keuangan. Nah, di sini berarti akan ada perbedaan ya, karena yang ini ada syariahnya, jadi semuanya tentang keuangan syariah. Oke, Anda bisa dilihat ini CPL Prodi ya, yang apa yang ingin dicapai di capaian pembelajarannya Prodi dari CPL 1 sampai dengan CPL 6 untuk mata kuliah saya. Kemudian CPL mata kuliah CPMK CPM 1 sampai CPM 8. Ya, ini termasuk juga ke keterampilan, kemudian sikap dan semuanya ya. Jadi Anda tuh dinilai, sikap Anda itu juga dinilai, karena ini online, otomatis sikap Anda itu segala sesuatu yang ada di rekam digital ya istilahnya. Jadi segala sesuatu yang ada di, misalkan kalau saya punya channel YouTube, nah interaksi Anda di channel YouTube saya, melihat, menonton, kemudian like, subscribe ya. Nah, subscribe juga satu kewajiban ya. Subscribe, kemudian silakan nyalakan loncengnya, atau misalkan enggak juga enggak ada masalah. Tapi setiap minggu Anda harus ngecek ke channel YouTube saya, dan nanti akan saya buat nanti bisa dicek di playlist matematika keuangan syariah itu ya. Oke, video-videonya nanti ada di situ. Kemudian nanti kalau Gimit ya berarti Anda harus hadir langsung, kita Gimit. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan belajar ya, sub CPMK-nya ini dari sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 6. Terus bahan kajian ya atau materinya ini secara singkat itu karakteristik ekonomi syariah ya. Jadi apa sih bedanya dengan yang ekonomi biasa, kemudian aset dan liabilitas bank, kemudian core, wadiah dan jual beli, selanjutnya neraca keuangan bank, kemudian ijaroh itu sistem sewa,
Kemudian hiwalah itu pengalihan utang. Selanjutnya asuransi syariah. Ini tapi mungkin asuransi syariah itu secara garis besar aja ya, permukaan aja, karena nanti ada mata kuliah sendiri untuk asuransi syariah di kakak statistik ya. Jadi di sini tidak akan terlalu dalam. Kemudian pemodelan bagi hasil investasi. Kemudian untuk bukunya. Nah, untuk bukunya yang pertama yang wajib Anda punya adalah yang ini, yang nomor 1 dan nomor 2 yang utama ini. Yang Enzo Marti, kemudian judulnya Matematika Keuangan Syariah, penerbitnya ITB Press tahun 2018. Jadi bukunya masih hangat, masih baru. Jadi silakan Anda dapatkan di gerai-gerai online ya. Bisa dipesan di online. Harganya tidak terlalu mahal, ini di bawah 50.000. Ya, jadi saya minta Anda wajib punya buku ini ya, agar nanti tidak bingung ketika kuliah dengan saya ya. Ketika ada yang ingin didalami, Anda tinggal baca langsung ke sumbernya. Kemudian buku yang kedua yaitu buku Budi Presidi ya, yang ini matematika keuangan yang UI ya, dosen UI Salemba Unpad 2010. Ini silakan Anda dapatkan juga di gerai-gerai online, itu juga tersedia. Atau misalkan yang sudah punya dulu waktu ambil matematika keuangan ya, itu tidak perlu lagi membeli yang nomor 2 kalau sudah ada. Itu yang nomor 2-nya mungkin sunnah ya, sunnah aja. Yang paling utamanya adalah nomor 1. Nah, kemudian untuk tambahan lainnya silakan Anda bisa nyari di dengan buku-buku lain. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya untuk minggu ke minggunya ya. Ini untuk minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Ini rencana kita ya. Nanti di pertemuan 16 UAS, kemudian biasa ya di pertemuan 8 UTS. Selanjutnya untuk pertemuan 1 minggu ke-1 kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan ciri-ciri ekonomi syariah. Ya, ini berkaitan dengan karakteristik ya. Terus nanti indikatornya mahasiswa mampu menyebutkan pengertian riba, goror, dan masir ya. Dan selanjutnya terus kegiatannya nanti luring atau daring ya, daring ini ya, nanti daring. Tidak ada yang luringnya ya, mohon maaf ini daring. Jadi kalau ini skema aja, kalau luring nanti seperti ini, kalau daring seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah yang daring ya, full sampai UTS. Nah, setelah UTS ke UASnya ya itu nanti bisa kita lihat perkembangannya ya. Tapi ada kemungkinan sih daring full sampai akhir. Kemudian Anda bisa melihat di channel YouTube saya, dosen atau saya, pada playlist Matke Syariah. Oke ya. Ini pertemuan minggu pertama. Kemudian minggu kedua tapi ya otomatis ini agak geser 1 minggu ya, karena minggu pertama ini mungkin kita gunakan untuk kontrak kuliah dan menjelaskan RPS-nya terlebih dahulu. Gitu. Kemudian minggu kedua Anda bisa
mampu membedakan bagi hasil dan riba ya. Jadi kalau bagi hasil itu seperti apa, kalau riba seperti apa. Kemudian mampu membedakan akad dalam transaksi keuangan ya. Ini berkaitan dengan materi bagi hasil, riba, dan akad dalam transaksi keuangan. Kemudian selanjutnya aset dan liabilitas bank. Di pertemuan ketiga, kemudian pertemuan keempatnya qard, wadiah, dan jual beli. Bagian pertama ya. Kemudian di pertemuan kelima qard, wadiah, jual beli untuk bagian kedua. Selanjutnya neraca keuangan bagian pertama di pertemuan ketujuh, dan pertemuan kedelapannya itu UAS. Pertemuan ketujuhnya itu yang neraca keuangan bank bagian kedua, dan pertemuan ke-8-nya UTS. Ya. Selanjutnya pertemuan 9 itu tentang ijaroh atau sewa dan hiwalah bagian pertama. Kemudian pertemuan ke-10-nya yaitu ijaroh, sewa, dan hiwalah bagian kedua. Pertemuan ke-11 nanti ijaroh, sewa, dan hiwalah bagian ketiga. Kemudian pertemuan 12 sedikit tentang asuransi syariah, sedikit ya. Kemudian pertemuan 13 pemodelan bagi hasil investasi bagian 1. Dan pertemuan ke-14 itu pemodelan bagi hasil investasi bagian 2. Kemudian pertemuan 15 review materi secara keseluruhan, atau misalkan kita akan ada review terhadap jurnal ya, dengan jurnal yang berkaitan dengan matematika keuangan syariah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini untuk RPS nya silakan Anda miliki, Anda download ya di INOS, atau kalau perlu Anda print gitu ya. Nah, seperti itu. Ini mata kuliah ini tahun pertama ya diselenggarakan, jadi mungkin nanti banyak perbaikan dan sebagainya. Oke, ini untuk minggu-minggunya ya. Minggu-minggunya mudah-mudahan sesuai ya. Ini ada kurang lebih 16 minggu ya, tapi ini kayaknya baru 15 nih. Nanti ditambahkan harusnya sampai 16 sampai tanggal 16 Juli ya. Tuh. Ya, oke, ini untuk mata kuliah matematika keuangan syariah. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya pikir cukup. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan sebagainya, silakan Anda tanyakan di komentar YouTube saya ya. Ini video ini nanti akan saya upload di playlist, jadi Anda cukup cari ke playlist saja. Oke, sekian, semoga semuanya diberikan kesehatan di rumahnya masing-masing. Dan satu lagi saya ingatkan, untuk kedepannya kalau pun nanti tanggal merah karena kita online, tetap pada perkuliahan ya, kecuali itu misalkan Idul Fitri, nah itu kan udah nggak memungkinkan. Nah, tapi untuk libur-libur yang lain tetap kita ada perkuliahan lewat YouTube ya. Ini mengantisipasi nanti kadang kalau misalkan libur pas tanggal merah terus susah cari pengganti ya, karena sekarang tuh udah jadwal udah padat ya. Jadi untuk mata kuliah wajib Senin Selasa, mata kuliah pilihan Kamis sampai
Jumat. Untuk wajibnya Senin Selasa Rabu ya, pilihannya Kamis Jumat. Nah itu dan 2 hari itu kan untuk pilihannya cuma 2 hari dan banyak sekali mata kuliah pilihan yang diselenggarakan kan ya gitu. Jadi takut nanti kesulitan mencari pengganti, makanya setiap libur juga tetap masuk ya, melihat di YouTube gitu. Jadi nanti biar kita selesainya juga 16 pertemuan itu sesuai dengan di kalender akademik. Jadi ya jangan sampai nanti pengalaman waktu dulu kemarin saya banyak libur jadi nggak bisa mencapai pertemuan 16. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.